dapat penghasilan gratis dari kantor? Atau dapat fasilitas lain dari kantor? Tahu nggak? Mulai tahun 2023, semua itu bisa kena pajak loh. What is that? Aturannya ada di PMK 66 tahun 2023. Untuk itu, aku akan membahas tentang apa saja yang tidak kena pajak, apa saja yang kena pajak, dan bagaimana cara penghitungannya. Maka dari itu, kita simak video ini bersama-sama. Hal yang pertama akan kita bahas yaitu natura versus kenikmatan, di mana yang pertama ada natura. Natura itu imbalan berupa barang yang kepemilikannya berpindah ke kamu. Contoh, kamu dikasih laptop bekas kantor, sekarang laptop itu milik kamu. Yang kedua ada kenikmatan. Kenikmatan itu fasilitas yang kamu pakai, tapi barangnya tetap milik kantor. Contoh, kamu boleh pakai mobil dinas setiap hari, tapi kalau kontraknya habis atau resign, mobilnya harus dikembalikan ke perusahaan, bukan milik kamu. Jadi, cara bedainnya begini. Kalau barang yang jadi milik kamu, itu namanya natura. Kalau kamu hanya boleh memakai, tapi bukan milik kamu, itu namanya kenikmatan. Lanjut ke perubahan pajak natura dari UU Lama ke UU HPP. Tahun 2008, natura belum bisa kena pajak. Tahun 2021, aturan pajak natura mulai berubah. Tahun 2022, aturan teknis mulai dibentuk. Dan tahun 2023, aturan ditetapkan sebagai objek PPh. Jadi, sebelum PMK 66 ini ada, biaya natura perusahaan tidak dapat dikurangkan, dan natura bagi pegawai tidak kena pajak. Setelah adanya PMK 66 ini ada, biaya natura perusahaan bisa kena pajak, natura bagi pegawai bisa kena PPh. Yang selanjutnya ada bebas pajak versus kena pajak. Untuk bebas pajak, ada makan siang di kantor, kupon makan dinas luar, seragam wajib kerja, fasilitas kantor, mobil dinas di bawah 100 juta per bulan, dan fasilitas ibadah. Dan untuk yang kena pajak, itu ada fasilitas golf, mobil dinas di atas 100 juta per bulan, apartemen mewah, laptop jadi milik pribadi, tiket pesawat keluarga, dan bonus barang mewah. Oke, sekarang kita masuk ke teknisnya. Cara menilai dan menghitung. Ini penting, karena dari sinilah angka pajak yang harus dibayar dihitung. Untuk natura, barang yang jadi milik kamu dinilai berdasarkan nilai pasar barang itu. Jadi, kalau kamu dapat laptop bekas kantor seharga 15 juta di pasaran, ya 15 juta itulah yang masuk ke penghasilan kena pajak kamu. Untuk kenikmatan, fasilitas yang kamu pakai dinilai berdasarkan actual cost, biaya nyata yang dikeluarkan perusahaan. Kalau perusahaan bayar sewa mobil 6 juta per bulan untuk mobil kamu, maka 6 juta itu yang masuk ke PKP-mu. Dan kalau fasilitas dipakai oleh beberapa orang, biayanya bisa dibagi proporsional sesuai catatan pengguna. Setelah nilai yang ditetapkan, nilai itu ditambah ke total penghasilan kamu di bulan itu. Lalu PPh pasal 21 dihitung dari total tersebut. Dan yang motong perusahaan, bukan kamu yang bayar sendiri. Pemotongan dilakukan di akhir bulan terjadinya pemberian fasilitas. Lanjut ke studi kasus bebas pajak. Bu Sari bekerja sebagai staf admin dengan gaji pokok 8 juta per bulan, mendapatkan fasilitas mobil dengan aktual cost 3 juta per bulan. Mari kita hitung bersama-sama. Bu Sari memiliki gaji 8 juta per bulan, dapat mobil dinas dari kantor. Mari kita hitung bersama-sama. Kita perlu cek dulu apakah rata-rata penghasilan yang Bu Sari dapat itu melebihi 100 juta yang ditetapkan PMK atau tidak. Jika Bu Sari memiliki penghasilan di bawah 100 juta, yaitu 11 juta per bulan, artinya fasilitas mobil Bu Sari bebas pajak, tidak masuk ke PKP sama sekali. PPh 21-nya dihitung hanya dari gaji pokok 8 juta. Setelah dikurangi PTKP, Bu Sari bayar PPh sekitar 175.000 per bulan. Dan take home pay Bu Sari sekitar 7,8 juta hampir utuh. Lanjut ke studi kasus yang kedua, yang kena pajak. Pak Budi bekerja sebagai direktur pemasaran dengan gaji pokok 45 juta per bulan.
fasilitas mobil dinas, aktual kos 8 juta per bulan, rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir 120 juta per bulan. Jadi, penghitungannya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah rata-rata penghasilan Pak Budi di atas batas 100 juta per bulan. Jika memang penghasilan rata-ratanya di atas itu, artinya mobil dinas Pak Budi kena pajak dan masuk sebagai bagian dari PKP. Untuk PKP-nya sendiri itu dapat 45 ditambah 8 juta sama dengan 53 juta per bulan. Disetahunkan bisa jadi 636 juta. Dengan kena tarif progresif sampai 30%. Jadi, total PPh 21 Pak Budi sekitar 11,2 juta per bulan. Take home pay-nya 33,7 juta, jauh lebih kecil dari gajinya. Artinya, jika fasilitas mahal, bisa jadi pajak yang diterima juga besar. Terakhir ada tarif PPh pasal 21 atau tarif progresif efektif 2023. Untuk PKP per tahun, jika 0 sampai dengan 60 juta rupiah, maka tarifnya 5%. Untuk 60 juta sampai dengan 250 juta, tarifnya 15%. Untuk 250 juta sampai dengan 500 juta, tarifnya 25%. Untuk 500 juta sampai dengan 5 miliar, maka tarifnya 30%. Dan jika di atas 5 miliar, maka tarifnya 35%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi natura dan kenikmatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.